tips dan triks untuk menentukan terjadinya reversal, perbalikan arah, apakah itu di dalam pembalikan arah akhir dan awal gelombang ataupun korektif seperti ini. Kalau ini menjadi korektif, ya, ini contoh di sini, ini di pound sterling terhadap US dollar, situasinya seperti sekarang. Di H4 ini ada awal gelombangnya sudah ada di sini, dia naik, dan di sini adalah korektif. Nah, apakah ini sampai saat ini disebut korektif? Kenapa? Karena panjangnya ini belum melewati titik awal ini, maka ini masih dianggap sebagai korektif. Jadi bisa saja dari situasi seperti itu, seperti sekarang ini, bisa menjadi seperti ini. Misalnya dari sini naik seperti itu ya. Bisa di sini, di sini, di sini, sini, atau di sini atau di sini. Nah, selama ini di area di sini belum tidak melewati titik 0 ini, nah tidak melewati ini, maka ini dianggap sebagai korektif. Jadi kalau di sini ini sudah masih korektif. Nah, bagaimana menentukan ini? Prediksi dulu seperti di mana kira-kira titiknya itu. Nah, untuk cara pertama adalah menentukan titiknya itu dengan cara menggunakan Fibonacci. Nah, ini Fibonacci ini ya. Saya menggunakan Fibonacci yang mengukur ini dari sini, dari titik ini ke titik akhir ini. Dari situ biasanya angka di 38,2 ataupun 61,8. Nah, karena ini di awal-awal, nah ini dia masih bouncing di 38,2. Nah, apakah itu sudah mulai kira-kira sudah mau ada perubahan untuk berubah arah ke atas? Nah, kita lihat di detailnya di sini. Ini saya di time frame yang lebih kecil, di menit 15 ya. Ini seperti ini. Ini ya. Jadi ini. Nah, ada dua yang ada satu hal yang mesti kita pahami ya tentang yang namanya istilah momentum. Momentum adalah perubahan yang mungkin terjadi, perubahan pergerakan itu dimulai dengan pergerakan itu dimulai dengan adanya perubahan momentum. Di sebelum ada pergerakan perubahan harga misalnya seperti ini ya, turun ke bawah, sebelum dia naik ke atas, maka di situ terjadi perubahan momentum dulu. Nah, untuk mengukur itu ini saya di time frame yang lebih kecil di H15 saya ukur. Saya punya alat bantu yang namanya Awesome Oscillator seperti ini ya. Awesome Oscillator seperti ini ya. Nah, ini. Nah, dari sini aturannya adalah bahwa sesuatu itu terlihat akan menjadi dikatakan sebagai momentumnya mulai turun dan berubah itu adalah pada saat Awesome Oscillatornya itu adalah contoh di sini ini ada di bawah 0 ya. 20. Di puncaknya di sini yang paling bawah ini dia mulai naik ya. Sementara harga masih tetap turun. Jadi kalau saya gambarkan itu seperti membangun sudut. Jadi kalau ini turun ke bawah ya. Seperti itu. Sementara Awesome Oscillatornya grafiknya itu malah naik. Puncak-puncaknya kita perhatikan di sini. Ya. Ini naik ke atas. Naik ke atas. Nah, ini naik ke atas. Ya. Dia makin mendekati positif ke arah 0, titik 0 positif. Sementara ininya masih tetap turun harganya. Nah, ini adalah salah satu tanda awal dari akan terjadi perubahan arah pergerakan ya. Untuk yang di bawah ya. Nah, ciri berikut adalah temukan titik paling bawah. Saya menemukan ini, saya kasih tanda lambang tanda seru ini. Nah, setelah saya tandain, maka kita harapkan kalau ini akan berubah, misal walaupun ini ada turun ke bawah, tapi turunnya ini kalau dia katakanlah tidak melewati ini, maka ini sudah mulai terkonfirmasi akan terjadi perubahan harga. Ya, delay ini di time frame yang kecil. Jadi misal kalau di sini misalnya ininya bergerak misalnya itu ya lagi begitu lagi, tapi dengan tidak
Suatu saat dia akan begini. Nah, dan ini si AW sama skalatornya udah mulai di angka positif melewati 0. Kalau ini terjadi, ini dia cepat turun ke bawah begini ya, dia naik lagi ya, nah sebesar ini misalnya, maka ini adalah sebagai tanda bahwa di time frame kecil ini sudah terjadi perubahan arah gerak dari turun menjadi naik. Kita tunggu nih, masih bergerak turun, tapi masih belum melewati titik akhir ini. Nah, dengan demikian maka persyaratan awal akan terjadinya perubahan harga dari turun ya, suatu saat ini akan menjadi naik ya, sebagai korektif ini sudah mulai terbentuk. Kita tunggu dulu satu lagi ini, sehingga yang ininya persis seperti gelombang ini turun ke bawah tapi tidak melewati yang akhir ini. Kalau dia sampai sini, kemudian ciri-ciri berikutnya adalah naik dengan cepat ya, seperti ini. Nah, baru ini dikatakan bahwa ini sebagai titik awal gelombang naik ya, sebagai tanda bahwa ini korektifnya sudah berakhir, dia akan naik ke atas. Apakah setelah itu nantinya bisa saja nanti misalnya ini dari itu mesti kita perhatikan juga bahwa tidak ada kemungkinan misalnya setelah naik itu misalnya begini naik di sini malah balik lagi, tidak ada kemungkinan ya, seperti itu misalnya. Nah, kalau ini terjadi seperti ini, maka ini kemungkinan besar ini adalah bukan akan masih dianggap sebagai areanya area korektif. Artinya dia kemungkinan besar tidak akan naik besar, tidak akan terjadi perubahan, terjadi gelombang bullish ke atas, tidak. Kalau dari sini naik ke atas di sini terus turun lagi ke bawah ya. Kenapa begitu? Karena ini mestinya nih, kalau ini kuat, dorongannya kuat, maka ini korektif gelombang B atau gelombang B sebagai gelombang 2 atau sebagai gelombang B-nya itu dia harus bergerak ya, harus dia naik dengan cepat dan dari sini melewati langsung ke atas. Maka ini sudah dianggap sebagai awal dari bullish untuk membangun gelombang 3 atau C. Kalau saya lihat di sini, nanti di sini ada gelombang. Nah, nanti kalau ini sudah terbentuk sampai berapa tingginya, maka saya bisa mengukur gelombang C-nya di mana dan gelombang 3-nya di mana. Nanti di video berikutnya mungkin akan saya sampaikan. Mungkin itu video saya terkait dengan bagaimana menentukan reversal yang terjadi di bawah pembalikan arah di bawah gelombang seperti ini. Jadi tahap-tahapannya adalah tentukan, ukur dengan menggunakan Fibonacci reversal, Fibonacci retrace ya, dari sini ke sini. Tentukan titik utamanya adalah di 38,2 atau 61,8. Biasanya untuk di area yang gelombang awal-awal ini, gelombang 1 dalam hal ini, maka kemungkinan besar ini ada di 38,2. Umumnya di 38,2. Sini. Nah, kalau ini sudah terpenuhi dan ini sudah sekitar 38,2, maka kita uji momentum di time frame yang lebih kecil untuk melihat apakah sudah mulai ada ciri-ciri terjadinya perubahan arah. Perubahan momentum sudah terjadi, ditandai dengan waktu saat dia harga turun, AW sama oskilatornya bukitnya itu adalah naik. Ini membentuk ya, mengerucut gitu. Maka ini adalah sudah tanda-tandanya, salah satu tanda akan terjadi pembalikan arah. Tanda berikutnya adalah ada gelombang paling rendahnya sudah ditemukan ya, ini, dan berikutnya di sini tidak boleh ada gelombang yang lebih rendah dari sini. Kalau ini lebih rendah lagi, maka ini kita pindahin lagi ke sini. Maka kita tunggu lagi seperti tadi. Suatu saat akan terjadi seperti ini ya, di mana tingginya ini tidak, rendahnya ini tidak melewati yang rendah terakhir di sini, di atasnya, kemudian dia akan naik langsung. Itu adalah ciri-ciri dari terjadinya pembalikan arah atau reversal dari bawah ke atas. Sekian dan terima kasih.